Halo teman-teman, pada video ini kami akan melakukan beberapa pemeriksaan untuk dapat mengetahui tumbuh dan kembangnya. Ada 3 pemeriksaan yang akan kita lakukan. Yang pertama, pemeriksaan objek, yang kedua, pemeriksaan pH, dan yang ketiga, pemeriksaan KPK. Selamat menyaksikan. Ya, pagi dokter. Perkenalkan, nama saya Dr. Abi. Saya yang dokter yang bertugas pada klinik pagi hari ini. Kalau boleh tahu dengan siapa? Oh iya, dengan mana? Halo, adiknya siapa? Nanti sama dokter. Oh, main ya. Nah, Iya. Bagaimana Pak yang bisa bantu? ini dua anak saya, Aisyah. Ini lebih sering main dibandingkan istirahat tuh, jadi macamnya mungkin dia lebih aktif. Tapi kalau saya ngomong masih kurang belum terdengar jelas kalau ngomongnya. Oh iya. Ya, jadi untuk melakukan pemeriksaan perkembangan anak ibu, nanti saya dan tim saya akan melakukan beberapa pemeriksaan. Iya dok. Ya, nanti saya juga akan dibantu oleh tim saya. Oh iya. Ya, nanti untuk pemeriksaan pertama, mungkin saya akan melakukan tanya jawab dengan ibu untuk melihat apakah anak ibu berisiko dan gangguan spektrum autis atau tidak. Oh iya. Tapi sebelumnya saya minta izin dari ibu atau ibu bersedia. Bersedia dokter. Nama lengkapnya siapa itu? Aisyah dok. Ya, tanggal lahirnya 5 Oktober 2018. 5 Oktober 2018 ya. Ya, pertama yang mulia, itu pertanyaan pertama. Jadi jika Anda menunjuk suatu hal untuk misalnya mainan atau hewan, begitu dia melihatnya atau Iya. biasa. Pernah tidak ibu berpikir bahwa Aisyah ini ada gangguan pendengaran? Tidak dok. Tidak ya. Iya. Pernah tidak Anda dengan Aisyah bermain berpura-pura misalnya seperti rumah-rumahan atau Iya. juga tidak adik Aisyah ini dia memanggil benda seperti meja atau kursi? Iya. Sering Sering ya. Iya. Nah, pernah tidak Aisyah ini dia menggerak-gerakkan tangan atau jarinya di depan wajahnya? Tidak. Tidak ya. Iya. Aisyah ini kalau dia misalnya mau sesuatu hal, apakah dia menunjuknya dengan menggunakan tangan atau tidak? Tidak. Tidak. Pernah tidak Aisyah ini menunjuk hal yang menarik bagi seperti pesawat atau mobil? Iya dokter. Ya. Aisyah suka tidak kalau bermain dengan anak yang lainnya? Suka dokter. Suka. Iya. Iya. Pernah tidak Aisyah ini dia memberikan sesuatu hal seperti bunga atau mainan? Biasa dikasih mainan. Mainan. Iya. Alat dokter. Jika dia dipanggil, Ya. respon tidak? Respon. Kalau misalnya ibu tes ini kepada dia, dia balas dari sini. Senyum juga. Iya. Kalau di rumah berisik, misalnya lagi beres-beres berisik, dia marah atau Tidak. tidak? Iya. Kalau nanti sudah berjalan, Sudah. kalau lagi main sama-sama atau lagi berbicara dengan Aisyah, ada kontak-kontak nggak di sini? Ada. Iya. Sering nggak dia meniru apa yang dilakukan misalnya menggunakan tangan atau dari tangan? Video dok. Nah, ya baiklah. Kalau ibu sedang mencari sesuatu, apakah Aisyah ini dia penasaran apa yang ibu sedang cari? Wah, anaknya penasaran kan? Iya. Pernah tidak Aisyah ini dia mencoba untuk melihat ibu melihatnya seperti dia memiliki ibu? Iya. Ya. Kalau misalnya ibu minta tolong ke Aisyah misalnya mengambil sepatu atau menutup pintu, apakah dia mengerti dengan bahasa ibu atau tidak? Diambil dok. Mati ya. Jika ada hal baru yang lucu atau aneh buat dia, apakah dia menatap wajah ibu atau tidak untuk mengetahui ekspresi ibu terhadap hal tersebut? Iya. Bentar dok ya. Formulir pemeriksaan MCAT atau Modified Checklist for Autism in Toddlers. Pertama-tama kita lengkapi identitas anak, tanyakan nama anak, tanggal lahir, dan tanggal pemeriksaan. Kemudian kita menanyakan 20 pertanyaan sesuai dengan formulir ini. Dan jika orang tua menjawab tidak, kita akan lingkari pada kolom tidak. Dan jika orang tua menjawab ya, kita lingkari pada kolom ya. Anak dengan resiko ASD, jika pertanyaan yang dijawab oleh orang tua ya pada pertanyaan nomor 2, 5, dan 12. Pemeriksaan MCAT sendiri,
terbagi atas 3 resiko, yaitu resiko rendah, resiko medium, dan resiko tinggi. Dikatakan resiko rendah jika skor total 0 sampai 2. Jika anak lebih muda dari 24 bulan, lakukan screening lagi setelah ulang tahun kedua. Dikatakan resiko medium jika skor total 3 sampai 7, lakukan follow up untuk mendapatkan informasi tambahan tentang respon berisiko. Dan resiko tinggi jika skor total 8 sampai 20. Follow up tidak perlu dilakukan dan pasien dirujuk segera untuk evaluasi. Ya, Ibu, jadi dari hasil yang kita lakukan tadi, skor dari Aisyah menol. Artinya bagaimana? Jadi Aisyah ini dia masih dalam perkembangan pada anak yang sesungguhnya. Iya. Ya, dan tidak ada tanda-tanda gangguan ke arah spektrum autis. Ya. Iya, betul. Mungkin akan dilakukan beberapa pemeriksaan lagi yang akan dilakukan untuk anak ibu oleh teman sejawat saya nanti. Apakah ibu ingin menanyakan sesuatu? Ini dok sudah jelas. Maka sebentar Iya, di dokter yang akan melakukan pemeriksaan selanjutnya, yaitu pemeriksaan BPH atau pemeriksaan pusat perhatian dan hiperaktif. Nah, itu jadi untuk pertanyaan pertama, apakah ibu sering perhatikan adiknya main atau beraktivitas secara berlebihan? Iya, kadang-kadang buat mereka saya tahu aku. Iya. Terus kalau misalnya ibu berikan barang atau mainan kayak Aisyah, apa langsung Aisyah tidak terima dia? Kalau misalnya dia main sama teman-temannya dulu, apakah dia sering jahilin atau usilin teman-temannya gitu? Dan juga kalau teman itu banyak gitu, sering rebutan mainan iya. Ya Aisyah ya? Main dulu. Iya. Kadang-kadang tidak. Baik, kalau selanjutnya kalau Aisyah sedang main masak-masakan sama teman-teman, apakah Aisyah langsung selalu menyelesaikan permainan masak-masakannya sampai selesai atau baru main sebentar langsung udah tinggal lagi? Selesaikan satu dulu di masa-masa sampai habis baru tanya lagi. Selanjutnya Bu, kalau Ibu sedang mengajar Aisyah baca atau menulis, apakah Aisyah bisa selalu memperhatikan Ibu atau kadang-kadang konsentrasinya sering terganggu gitu, atau sulit untuk tanggap gitu? Kalau lagi ada baca gitu dong, kayak perlu Aisyah bisa fokus. Tapi kalau misalnya ada kakak Api gitu, mau ajak main langsung dia fokus sama main. Iya. Dekat dia sama kakaknya. Selanjutnya kalau misalnya Aisyah kepingin main Ibu, tapi Ibu tidak mengizinkan, apa Aisyahnya harus kenapa? Dia itu menangis-nangis. Aisyah ini terkadang apa tidak sih kalau gitu? Kalau sudah capek, kalau sudah main atau momen itu masih ada Sering nggak Bu kayak main? kadang-kadang sih. Kadang-kadang sudah. Kalau misalnya Ibu tidak izinkan dia main sama teman-temannya, terus ibu tiba-tiba izinin lagi, karena berubah pikiran, Aisyahnya bisa langsung senang dari sedih marah mungkin bisa langsung tiba-tiba jadi senang apa enggak? Tidak mau main lagi. Oh, Langsung mau tidur deh. kalau tidur aja sih. Iya. Bu, untuk pertanyaan terakhir, kalau ibu perhatikan Aisyah sedang marah, dia marahnya berlebihan? Tidak. Iya, cuma nangis. Nggak pernah sampai kayak banting-banting bara atau banting-banting ini. Formulir deteksi dini GPPH atau gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas dengan menggunakan Abbreviated Corners Rating Scale. Di sini ada 10 kegiatan diamati dan ditanyakan kepada orang tua. Kemudian akan diberikan scoring. 0 tidak pernah, 1 kadang-kadang, 2 sering, dan 3 selalu. Kemudian akan dicek pada setiap kolom sesuai dengan jawaban dari orang tua. Pada pasien anak Aisyah, kita mendapatkan skor yaitu 3 dengan interpretasi bahwa tidak ada gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas. Sedangkan untuk anak dengan kemungkinan gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas, bila dilakukan pemeriksaan GPPH ini dan mendapatkan nilai skor total yaitu lebih atau sama dengan 13 atau Baik Bu, jadi pemeriksaan GPPH-nya sudah selesai. Jadi dan nanti pemeriksaan GPPH ibu Aisyah itu kita dapat skor 3 ya Bu ya, di mana skor 3 itu masih dikatakan normal. Jadi anak yang memiliki gangguan pusat perhatian dan hiperaktivitas itu juga skornya di atas 13 ya Bu ya. Sedangkan Aisyah masih
3, jadi masih dikatakan normal. Sebelumnya ada yang ingin Ibu tanyakan, Bu? Jadi sudah 2 masa ini anak saya masih normal. Ya, oke. Ya, Bu. Selanjutnya mungkin ada pemeriksaan lanjutan yang dilakukan oleh teman saya. Iya. Ini mungkin kurang lebihnya bisa dijelaskan untuk pemeriksaan selanjutnya. Baik. Tidak ada pertanyaan. Tidak. Iya. Baik, Ibu. Ya, terima kasih dok. Halo Ibu, perkenalkan saya Dr. Kevin. Ini saya dari Puan. Jadi di sini saat ini kita akan melakukan pemeriksaan lanjutan, yaitu pemeriksaan kaput scale. Di mana pemeriksaan ini merupakan screening untuk penilaian dari perkembangan anak, khususnya gangguan bahasa dan kognitif. Karena seperti yang tadi Ibu sebelumnya jelaskan di awal pemeriksaan tadi bahwa anak itu sangat aktif, namun masih belum bisa berbicara dengan baik. Iya, nggak bisa dimengerti. Ya. Jadi kita akan melakukan pemeriksaan ini, di mana di sini ada terbagi atas 2 pemeriksaan, di mana untuk menilai bahasa dan juga kognitif dari adik. Baik, adik Caca. Kemudian, oke. Apakah Ibu bersedia untuk kita lakukan pemeriksaan? Oke, baik. Kita mulai ya. Oke. Perlu disiapkan alat dan bahan, yaitu cincin merah dengan tali, kartu bergambar, kubus, cangkir, gelas atau mangkok, pegboard, lonceng, kain, krayon, tongkat 8 inci, panel transparan, foam board, dan teknik pelaksanaan untuk pemeriksaan kaput scale. Pertama, tentukan perkiraan usia perkembangan anak saat itu. Gunakan KPSP dan Denver 2. Kedua, pemeriksaan dimulai dari 2 tingkatan usia lebih rendah dari perkiraan usia perkembangan anak atau usia basal. Ketiga, lanjutkan sampai tercapai tingkatan usia perkembangan yang kemudian jumlahkan nilai gugus tugas yang mampu dilakukan anak di antara usia basal dan ceiling. Hitung usia ekivalen di mana didapatkan dari usia basal ditambahkan total bobot nilai desimal dari gugus tugas di atas usia basal yang mampu dilakukan anak. Dan hitung deki yang didapatkan dari usia ekivalen dibagi usia kronologis kemudian dikalikan 100. Ya coba kalau kayak gini ini nih. Caca tarik gini, kayak gini ya. Iya. Coba Caca bikin. Tarik ke Caca. Iya, bisa. Iya. Pintar. Oke, nih K1 di mana? Nah itu. Iya, ke atas. Yang mana? Yang mana? Bentar. Iya. Nah, kalau ini mau taruh di mana? Yang mana? Di situ. Oke. Mantap. Yang lain ini. Yang mana? Itu mana? Iya. Oke, putar Iya, dikit. putar sedikit. Iya, putar. Oke. Iya. Nah, yang bulat tuh di mana? Oke, di situ. Berarti oke ya. Kalau yang itu di mana? Di sini atau di sini? Oke ya. Satu lagi. Hitung susunnya ya. 1, 2, 3, 4. Ya, coba. Caca Ada bikin. susun adek. Coba. 1, 2, 2, 3. Yeay. Caca, coba ini. Lihat lipat kayak gini. Caca, coba. Hanya lipat dulu seperti itu. Atau main tulis. Oh, mau tulis ya Oke, udah. coba lihat ini tulis bulat. Nah. Oh, bisa. Nah, kalau kayak gini bikin garis. Nah, kayak gini. Iya. Kayak gini, Iya. tarik dari sini. Iya. Coba. Kalau ini bikin enggak? Oh, bisa.
ini apa Itu Caca? apa? Balon, pintar. Kalau ini apa? Papan. Ini Itu. Ini apa? Ikan. Ikan. Nah nih, Itu apa itu? kalau ini apa? Rumah. Rumah. Merupakan formulir dari Kaput Scale. Pertama-tama kita lengkapi identitas anak, kemudian kita centang jika anak lulus atau gagal melakukan sesuai instruksi pelaksanaan tes pada kolom ya atau tidak. Pada formulir Kaput Scale ini dinilai pemeriksaan CAT dan CLAMS, di mana akan terlihat dari laporan orang tua maupun tindakan yang dilakukan oleh anak. Dimana kita lihat ada 2 milestone yang harus dinilai, yaitu milestone reseptif dan milestone ekspresif, yang merupakan kombinasi laporan orang tua dan demonstrasi langsung dari anak. Kemudian dilakukan centang sesuai dengan instruksi yang dilakukan, apakah anak mampu melakukan atau tidak. Pada pasien Aisyah, di mana kita setelah melakukan penilaian didapatkan umur anak yaitu 26 bulan, kemudian umur koreksi dimulai dari 18 bulan, kemudian dihitung jumlah tanda pada kotak yang dapat dilewati, yaitu dapatkan poin 13 dengan umur yang setara yaitu pada 30 bulan, dan kemudian hitung nilai deki dari CLAMS yaitu mendapatkan skor 119%. Sedangkan untuk penilaian CAT di mana umur anak yaitu 26 bulan dengan batasan umur dilakukan yaitu 18 bulan, hasil perhitungan jumlah tanda pada kotak yang didapatkan yaitu anak bisa melewati sampai 7,9 poin, umur yang setara yaitu 21 bulan, dan umur kronologis yaitu 26 bulan dengan CAT dekinya itu 99,6%. Hasilnya dikatakan normal jika anak berkembang dengan baik jika deki pada kemampuan bahasa dan visual motornya lebih dari 85 dengan FS deki juga lebih dari 85. Suspek jika deki pada satu atau kedua aspek kurang dari 85 tetapi lebih dari 75 atau deki rata-rata 75 sampai 85. Anak harus dipantau dengan ketat. Dikatakan retardasi mental jika kedua aspek menghasilkan deki kurang dari 75 dan dikatakan gangguan komunikasi jika aspek bahasa terlambat tetapi aspek visual motor dalam batas normal. Usianya. Jadi kesimpulan dari tim kami itu Aisyah memiliki proses pertumbuhan dan perkembangan yang sesuai, sehingga ini tidak bisa khawatir. Jadi yang ini hanya cukup kedepannya itu lakukan banyak berbicara dengan Aisyah ini juga supaya dia itu sering menghabiskan waktu bersama main untuk mengasah motoriknya juga. Kemudian jangan biarkan Aisyah pada menjadi seperti itu. Nah teman-teman, itu tadi video pemeriksaan tumbuh kembang anak yang kita lakukan. Semoga bermanfaat. Bye.